I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Halo teman-teman, izin perkenalan ya. Nama saya Dava Fauzan Fidatullah dengan NIM 2310903046. Program studi teknik mesin di Universitas Pamulang Serang. Saya akan mengulas materi tentang jenis-jenis pandangan cara penggambaran khusus. Capaian pembelajaran saya di sini itu mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan berbagai penggambaran khusus pada gambar teknik. Oke, kita mulai aja ke materinya. Pertama, prinsip dasarnya dulu. Apa sebenarnya prinsip dasar kita menggunakan penggambaran khusus ini? Jadi prinsipnya ini kita lakukan untuk satu, menghasilkan gambar yang lebih jelas. Jadi jangan sampai penggambaran khusus ini nanti kita menghasilkan gambar yang tidak semakin jelas dan semakin rumit. Nah, berarti salah itu. Nah, kedua, menyederhanakan gambar. Karena prinsip gambar kita itu harus lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Nah, ini adalah contohnya. Kita ingin mencari tahu bagaimana bentuk penampang di bagian atas ini misalnya. Nah, ini untuk menggambarkan pandangan khusus. Maka kita bikin seperti ini. Ini software sehingga kita bisa menunjukkan bagaimana bentuk penampang di bagian atas ini. Baik, selanjutnya bagaimana kita nanti menyajikan dalam gambar kita itu sehingga kita bisa menunjukkan bagian yang dikerjakan secara khusus. Yang pertama adalah jadi ini kalau kita ingin memberikan penjelasan pada suatu bagian benda yang akan dilakukan pengerjaan khusus. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contohnya. Di sini ada gagang spindle. Yang kita mau berikan informasi bahwa ini diberikan pengerjaan khusus. Bagian gagang spindle, misalkan pengerjaan khususnya dipoles dengan kertas amplas, sehingga ketika dipegang tidak menjadi kasar. Nah, ini kita berikan dengan cara apa? Dengan cara kita menggambarkan garis titik yang berdekatan dengan permukaan gitu. Daerah yang dipoles dengan kertas amplas untuk benda simetris kita lakukan dengan apa? Kalau benda simetris ini bendanya simetris kan, maka cukup dengan pada bagian simetris garis sumbu tebal tidak perlu digambarkan seluruhnya, cukup tengahnya saja. Lalu diberikan keterangan tambahan mengenai pengerjaan tambahan yang dibutuhkan. Nah, ini contoh lainnya. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa ada permukaan yang sejajar dengan permukaan lain,
yang kita ingin berikan penjelasan khusus. Dikerjakan secara khusus juga nanti dalam pembuatannya, bahwa dia harus sejajar, itu bagian ini. Maka ini kita berikan gambar garis sumbu tebal, lalu kita beri penjelasan bahwa ini adalah sejajar dengan nanti toleransinya, harga toleransinya, ketidaksejajarannya berapa. Itu nanti bab toleransi. Untuk sekarang abaikan saja dulu bahwa ini sejajar ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke garis berpotongan antara dua benda. Garis berpotongan yang sebenarnya itu bagaimana sih? Dalam hal kita ingin menunjukkan garis potongan, maka garis berpotongan antara dua permukaan bentuk benda itu atau dua permukaan geometris itu digambarkan dengan garis nyata. Seperti ini. Ini pertemuan antara dua bentuk silinder yang tegak dan bentuk silinder yang datar. Pertemuannya ya bentuknya melengkung seperti itu. Nah, ini digambarkan dengan garis nyata. Kan kelihatan gitu. Nah, sementara kalau tersembunyi digambarkan dengan gores. Nah, contoh yang tersembunyi yang mana? Contohnya yang ini. Terhalang oleh bagian depan dari silinder tegak. Maka kita gambarkan garis gores. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi garis potongan yang disederhanakan. Bagaimana cara menampilkan garis berpotongan yang disederhanakan? Jadi pertama, 1. Garis berpotongan antara silinder dengan silinder. Contohnya seperti ini. Ini contoh dari silinder dengan silinder. Garis berpotongan antara silinder dan silinder. Ini silinder tegak, ini silinder datar. Berpotongannya gimana? Karena tidak menunjukkan bentuk asli, maka cukup dengan menggambarkan ini saja. Lurus kayak kotak aja. Lalu diberi gambar samping untuk menjelaskan bahwa ini bentuknya silinder. Kita juga untuk membuktikan ini bentuk silinder, kita gambar bagian atasnya juga. Nah, contoh lainnya sebagai ini. Kalau kita ingin menggambarkan bentuk berpotongannya, maka seperti ini gambarnya. Jadi, kita potong penuh, maka bentuk gambar berpotongannya yaitu separuh. Kalau kita terlihat dari depan sini,
Setelah kita potong separuh dalam sumbu utamanya, maka terlihat bahwa ini bidang yang dipotong. Sampai sini, apakah sudah mengerti? Jika masih kurang paham, baik, saya akan mengulangi sekali lagi. Garis berpotongan antara silinder dengan silinder. Contohnya seperti ini. Ini contoh dari silinder dengan silinder. Garis berpotongan antara silinder dan silinder. Ini silinder tegak, ini silinder datar. Berpotongannya gimana? Karena tidak menunjukkan bentuk asli, maka cukup dengan menggambarkan ini saja. Lurus kayak kotak aja. Lalu diberi gambar samping untuk menjelaskan bahwa ini bentuknya silinder. Kita juga untuk membuktikan ini bentuk silinder, kita gambar bagian atasnya juga. Nah, contoh lainnya sebagai ini. Kalau kita ingin menggambarkan bentuk berpotongannya, maka seperti ini gambarnya. Jadi, kita potong penuh, maka bentuk gambar berpotongannya yaitu separuh. Kalau kita terlihat dari depan sini, setelah kita potong separuh dalam sumbu utamanya, maka terlihat bahwa ini bidang yang dipotong. Oke, selanjutnya masuk ke garis perpotongan hayal. Nah, selanjutnya kita berjelas lagi tentang garis perpotongan benda nyata. Nah, ini digambarkan dengan garis hayal. Contohnya seperti gambar ini. Ini adalah perpotongan bentuk silinder dengan silinder. Kita perhatikan di sini. Jadi itu selalu bisa kita tempatkan penjelasan di gambar itu dengan menggambarkan perpotongan hayalnya. Misalnya antara silinder tegak dengan horizontal. Ini adalah perubahan bentuk. Digambarkan dengan garis tipis, tidak sampai batas gambar. Jadi tidak boleh sampai menyentuh benda ini. Itu menunjukkan nanti ada perubahan bentuk. Dan ini berupa bentuk lurus. Karena ini melingkar lurus, nanti jadi perubahan bentuk. Pada pandangan samping digambarkan dengan garis tebal. Kenapa digambarkan dengan garis tebal? Karena dia benda kerja. Gambar benda atau batas gambar benda.
sehingga kita gambarkan dengan garis tebal. Baik teman-teman, apakah sudah mengerti sampai sini? Baik, jika sudah mengerti, baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita masuk ke materi menunjukkan bagian bidang datar. Supaya lebih sederhana, jadi antara bidang datar dan silinder itu sama. Kalau ini misalnya kotak begitu saja, kita pasti bertanya, ini bentuknya apa? Silinder apa kotak? Contohnya seperti ini. Yang tengah ini adalah bentuk datar, karena untuk menunjukkan bidang datar, kita berikan gambar diagonal bagian bidang datar. Sementara yang bawah kan bidang silinder. Maka tidak usah dibuat gambar diagonal bagian bidang datar. Dengan demikian, jika tidak ada gambar diagonal bidang datar, maka bisa dikatakan itu bidang bulat atau silinder. Sementara jika ada gambar diagonal bidang ini, maka bisa dikatakan itu bidang datar. Sama seperti ini, ada silinder tapi bagian sini ada kotak. Nah, untuk silindernya tidak perlu dikasih garis diagonal. Nah, untuk bagian-bagian datar atau kotak diberi garis diagonal. Garis diagonal ini diberikan untuk apa? Nah, jadi garis diagonal ini diberikan untuk menghindari kesalahan baca. Kan dia berada di bentuk silinder, sementara dia berbentuk datar. Nah, ini untuk gambar bidang datar yang tersembunyi. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita istirahat sejenak ya, untuk mendinginkan otak. Supaya kita lebih semangat belajar dan memahami. Oke, jika sudah fresh pikirannya, kita lanjutkan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke materi ini adalah contoh dari benda simetris. Ada beberapa kaidah yang harus kita pahami dalam materi ini, supaya dalam menggambarkan kita bisa menggambarkannya dengan sederhana. Yang pertama, bahwa dalam menunjukkan benda simetris kita menggambarkan sebagiannya saja.
sehingga tidak perlu menggambarkan keseluruhan bidangnya, supaya simpel dan tidak rumit. Yang kedua, garis simetrisnya ditambah dengan 2 garis pendek sejajar tegak lurus pada bagian ujungnya. Nah, garis-garis pendek di ujung garis sumbu ini digambarkannya tegak lurus dengan garis sumbunya. Selanjutnya ke gambar yang diputus-putus. Kapan sih gambar yang harus diputus? Kalau kita menggambarkan sebuah benda yang panjang, itu untuk menghemat ruang gambar. Tujuan ini juga bukan hanya menghemat ruang gambar, tapi juga bisa menghemat waktu. Cara penggambaran dengan putus itu bagaimana? Ya, diputus dengan garis bebas tipis. Contohnya seperti ini. Jadi, ini sebenarnya panjang. Karena panjang jadi diputus. Maka kita putus, kita potong lalu beri garis bebas. Garis bebas seperti apa? Ya, yang kalian mau. Tapi dengan garis tipis. Dan juga syarat garis putus ini gambar benda harus sama. Jika gambar tidak sama, maka tidak bisa dibuat garis putus. Selanjutnya, kita masuk ke menyederhanakan bentuk yang mengulang. Untuk menggambarkan bentuk yang diulang-ulang, cukup kita gambarkan 1 atau 2 bentuknya saja. Jadi jangan semuanya digambar. Menggambarkannya juga di tempat yang penting. Kedua, mana sih tempat penting itu? Tempat penting itu misalnya berada di garis potong antara sumbu utama dengan lingkaran jarak. Jadi di antara garis potong antara sumbu utama dengan lingkaran jarak. Contoh tempat lainnya juga yaitu di ujung jika seluruhnya terletak pada segi 4. Kemudian pada kedua ujung dan 1 di sebelahnya jika terletak pada 1 garis. Jadi yang terletak pada 1 garis panjang. Contohnya seperti apa? Ini dia contohnya. Nah, ini contohnya. Disimak baik-baik. Ini contohnya yang ada di gambar ini. Di sini ada bentuk silinder dan bentuk persegi 4.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Saya punya beberapa contoh soal. Kalian bisa coba menjawabnya. Saya akan beri waktu beberapa detik untuk kalian menjawabnya. Ini contoh soal yang pertama. 1. Bagaimana cara menggambarkan pandangan isometri dalam gambar teknik mesin? Lalu, gambarkan kotak di kertas A4 dengan ukuran sisi yang sama. Oke, nah ini jawabannya. Pandangan isometri menggambarkan objek dalam 3 dimensi tanpa efek distorsi perspektif. Untuk menggambarkan kotak dalam sisi yang sama dalam pandangan isometri, gambar 3 garis yang sejajar dengan masing-masing sisi kotak dengan sudut 120 derajat di antara mereka. Garis-garis ini akan berbentuk kotak sama panjang. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jelaskan apa itu pandangan sebagian dan bagaimana contohnya. Nah, ini dia jawabannya. Suatu kondisi tertentu, suatu benda tidak perlu dilakukan penggambaran secara lengkap, di mana pada kondisi tersebut cukup digambarkan pada bagian yang diperlukan untuk dibuatkan gambarnya. Pada bagian yang tidak digambar dibatasi oleh garis tipis. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya pandangan sebagian itu bisa dilakukan atau dipisahkan dengan garis tipis.